saya ingin menyajikan dulu feedback satu untuk modul. Banyak modul yang sama dengan diktat. Ada perbedaan dan persamaan antara modul dengan diktat. Yang pertama, yang persamaannya, diktat dan modul itu berfungsi untuk memfasilitasi peserta didik belajar mandiri. Jadi kalau Anda tidak ada, kasih aja modul sebagai perwakilan Anda, gitu ya. Maka mereka dipandu untuk belajar mandiri. Nah, yang jadi keluhan para guru, Pak Asif, ini anak-anak saya itu belum terbiasa belajar mandiri. Iya, betul, memang. Karena sebetulnya belum terbiasa saja. Karena mereka terbiasa dengan kehadiran kita, kemudian kita berikan segala sesuatu. Jadi mereka itu abuse gitu ya, kecanduan untuk mendapatkan semua yang mereka harus dapatkan itu dari kita sebagai guru. Akhirnya ketika disuruh belajar mandiri, gimana caranya ya? Gitu. Itu terbukti ketika distancing ya, ketika mereka belajar di rumah. Itu sebuah bukti nyata bahwa mereka itu ternyata belum terbiasa belajar mandiri karena tidak banyak guru yang mengajari anak-anak how to learn independently. Nah, ini sebuah kompetensi penting yang harus kita biasakan, kita latihkan kepada siswa. Belajar mandiri. Oh, pada dasarnya manusia itu belajar mandiri. Coba Anda lihat anak kita ya. Belajar sejak bayi, ketika mau belajar rasa, segala macam dijilatnya. Mau belajar meraba, semua dirabanya, sampai api pun dirabanya. Ketika dia mau belajar berdiri, itu belajar berdiri sendiri itu. Tanpa Anda pun jalan dia. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Dia belajar. Nah, pas ke sekolah, semuanya didikte oleh gurunya. Harus begini, harus begitu. Artinya terjadi keraguan. Akhirnya terjadi keraguan pada dia. Nah, belajar kok harus dibantu terus ya. Akhirnya begitu. Nah, itulah fungsi modul dan diktat, diantaranya bagaimana kita memfasilitasi peserta didik belajar mandiri. Ketika di awal mereka belum bisa belajar mandiri, terus pandu oleh kita. Lama-lama mereka akan bisa. Seperti halnya Tarzan belajar menjadi manusia di tengah hutan belantara yang seperti monyet, gitu kan. Baik. Nah, sekarang perbedaannya. Fungsi diktat itu pembacaan atau pendalaman materi, saya sudah sampaikan tadi. Jadi diktat ini menyajikan materi pendalaman. Isinya uraian materi, contoh, evaluasi, tes mandiri. Itu isinya. Sebanyak apa materinya silahkan, tergantung Anda. Contohnya beginilah yang mudah ya. Saya guru IPA, fisika misalnya. Di kelas 10 itu ada mengukur kalau tidak salah itu. Lah, coba Anda lihat itu materi pengukuran di buku. Itu jangan yang sampai ke metode pengukuran modern mutakhir seperti sekarang. Apakah iya alat-alat ukur itu yang seperti yang dicantumkan di buku teks? Kalau ukur massa, yang dicantumkan di situ apa tuh? Neraca pegas, neraca apa tuh? Apa tuh saya lupa lagi. Padahal sekarang alat mengukur itu sudah sangat modern dan sudah digital sekarang. Mengukur panjang saja sekarang sudah dengan sinar inframerah kan, dengan gelombang. Dulu mengukur kedalaman sumur ya turun bawa meteran ke dalam sumur. Sekarang pakai sonar saja, gitu kan. Nah, ketika anak-anak mau belajar lebih banyak, berikanlah dalam bentuk modul yang informasi, materi, contohnya itu tidak ada di buku teks, gitu ya. Berarti kan Anda harus browsingnya di referensi yang lebih tinggi itu.
Nah, di web banyak. Nah, itu diktat. Kemudian modul fungsinya memfasilitasi peserta didik belajar mandiri atau terbimbing kalau ada gurunya untuk menguasai materi, sikap, penampilan sesuai dengan target KD atau yang lebih dari KD silahkan. Isinya kegiatan belajar. Jadi panduan kegiatan belajar. Misalnya gini, saya mau mengajar rumus kecepatan. Kalau di buku teks kan rumus kecepatan atau definisi kecepatan dulu, kemudian rumus kecepatan. Ya sudah, gitu kan paling dihafal oleh anak-anak kalau di buku. Nah, kalau di modul disajikannya dalam bentuk kegiatan. Anda mengajak anak-anak, kita melakukan ukuran kecepatan. Satu buah stopwatch atau HP atau apa yang bisa mengukur waktu. Siapkan 2 buah bendera, gitu kan. Nanti cara melakukannya dalam kelompok 4 orang, ukur kira-kira 100 meter. Kemudian seorang anggota kelompok berdiri di ujung sana, 2 orangnya atau 3 orangnya berdiri di ujung sini 100 meter. Itu jalan ya. Lalu diperintahkan itu sangat jelas, dijelaskan Anda secara rinci. Acungkan bendera ketika ada mobil lewat di ujung sana. Dan hidupkanlah stopwatch. Nanti ketika mobil melewati stopwatch, matikan stopwatch. Dan bisa mengukur waktu tuh. Sebuah mobil berjalan dari ujung sana di tempat berdirinya satu teman sampai sini itu sekian detik. Lakukan beberapa kali. Lalu Anda tidak usah menjelaskan dulu apa itu kecepatan, tapi coba Anda bertanya. Di dalam modul itu berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut? Tidak rata-rata mungkin ya, berapa kecepatan mobil tersebut? Biarkan saja mereka mikir. Kecepatan, banyak anak yang bisa menemukan kecepatan, jarak per waktu. Jadi 100 meter waktunya 5 detik. Berarti 100 meter per 5 detik. Berarti 20 meter per detik, begitu kan? Lalu di ujung-ujungnya Anda tanyakan, kalau begitu apa tuh rumus kecepatan? Ditanyakan tuh di modul. Nah, mereka nanti akan menuliskan, mencoba berbrainstorming dengan teman. Oh, kalau begitu rumus kecepatan itu panjang lintasan per satuan waktu. Nah, jadi dengan modul tersebut, rumus kecepatan itu tidak dibaca gitu, tapi ditemukan oleh siswa. Dan mereka disuruh oleh kita tulis sebuah rumus. Mau rumusnya pakai lambang apa terserah, gitu kan? Itu tuh yang dilakukan oleh siapa tuh Profesor Yohanes Surya tuh kayak gitu tuh. Jadi rumus itu tidak diajarkan tapi ditemukan. Mereka mau merumuskan apapun silahkan aja, yang pasti logikanya benar. Nah, modul itu sebenarnya begitu. Jadi kalau contoh lain misalnya kalau guru Quran hadis itu mau mengajarkan tajwid, ihfa gitu, ya pandu aja gitu, jangan dijelaskan dulu huruf ihfa. Berikan sebuah teks dalam bentuk video atau audio. Modul boleh disajikan gabung ya dalam bentuk digital. Sekarang misalnya kalaupun modulnya teks cetak, digitalnya audionya bisa disajikan oleh Anda dalam bentuk QR itu ya. Lalu dilihat oleh siswa menggunakan HP, keluarlah gitu kan.
Nah, sekarang modul itu sudah begitu tuh. Lalu anak-anak disuruh mengidentifikasi. Anak-anak, coba kalian dengarkan di bagian mana pelafalan yang mendengung. Misalnya gitu. Wal asri innal insana, gitu kan. Nah, innya itu kan dengung tuh. Nah, satu tuh dilingkari oleh siswa. Ada lagi yang lain, dilingkari lagi. Nah, lalu ada berikan di bawahnya penjelasan. Dalam ilmu tajwid, membaca dengung itu disebut ikhfa, gitu kan? Nah, terus coba baca lagi nih. Coba dengarkan lagi pelafalannya yang agak panjang. Ada berapa huruf yang dibaca dengung? Nanti mereka menemukan, oh, huruf ikhfa itu ada sekian. Tuh, kalau masih keliru kan ada, tenang saja. Nah, modul itu gambarannya begitu tuh. Habis ini makan semangka. Jadi sekali lagi modul itu fungsinya untuk belajar mandiri.